Jadi teknologi dapat mempengaruhi. Jadi bang, tujuan aku kesini mau nanti Rapat ingin mewawancarai ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rangga Transa dari kelompok 8 akan mewawancari Nabil. Jadi pertanyaan pertama itu bang, bagaimana teknologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari? Jadi teknologi dapat mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari. Itu menurut saya itu tergantung diri kita juga, bagaimana cara kita menggunakan teknologi itu. Karena teknologi juga dapat berpengaruh pada hidup kita, khususnya manusia, karena tujuan diciptakan teknologi itu kan adalah untuk mempermudah manusia gitu kan. Jadi ya tergantung manusia sendiri sih. Kalau dia menggunakannya dengan baik, dia pasti akan berpengaruh baik dalam hidup manusia itu. Terus yang kedua, apa manfaat teknologi yang paling besar menurut abang? Oke, jadi manfaat AI terbesar dalam hidup manusia itu menurutku itu salah satunya ya, karena teknologi dibuat untuk mempermudah manusia. Jadi teknologi itu dapat mempermudah pekerjaan manusia, entah itu pekerjaan sehari-hari kah, atau pekerjaan profesi, di bidang profesi gitu. Nah juga dapat mempermudah komunikasi. Jadi kan kalau orang dulu kan sulit kan berkomunikasi, apalagi untuk orang-orang yang jauh gitu kan. Nah sekarang kita tinggal telepon aja gitu, telepon atau chatan gitu. Nah juga ada bisa memperluas akses informasi gitu. Kita bisa cari informasi lewat internet gitu. Jadi itu yang ketiga bang, bagaimana teknologi dapat membantu menyelesaikan masalah sosial. Teknologi dapat menyelesaikan masalah sosial. Jadi teknologi juga bisa menyelesaikan beberapa masalah sosial, ya seperti membuka lapangan kerja dan peluang pekerjaan baru yang lebih luas gitu. Karena teknologi juga dapat melahirkan pekerjaan-pekerjaan baru seperti kayak freelancer, videografi, editing gitu dan sebagainya. Juga dapat meningkatkan akses layanan kesehatan masyarakat. Karena dengan teknologi medis dapat teknologi medis dan aplikasi kesehatan, masyarakat juga dapat layanan lebih cepat dan akurat. Yang keempat bang, apa resiko dari penggunaan teknologi tidak baik? Nah, resikonya juga ada timbal balik ya, selain dari manfaat-manfaat baiknya tadi. Contohnya ya seperti serangan cyber, terus peretasan bocornya informasi, juga seperti kasus-kasus yang melibatkan keamanan orang gitu, privasi orang gitu. Pertanyaan terakhir bang, bagaimana kita dapat menggunakan teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup? Nah, jadi teknologi juga bisa meningkatkan kualitas hidup manusia. Ya dalam banyak bidang, seperti misalnya di bidang pendidikan, teknologi dapat membantu kita belajar dengan lebih mudah dan mencari informasi lebih luas dan lebih cepat melalui internet, video, atau juga bisa dengan aplikasi edukatif. Lalu dalam bidang hubungan sosial dan komunikasi, kita jadi bisa tetap terhubung meskipun kita dengan orang yang jaraknya jauh gitu. Contohnya seperti kayak WhatsApp, Zoom, atau sosial media lainnya. Nah dalam kehidupan sehari-hari juga contohnya kayak mesin cuci, kompor listrik, lalu kayak TV, air conditioner, kipas, itu juga bisa membuat hidup kita lebih terbantu dan juga lebih nyaman gitu dalam berkehidupan sehari-hari. Oke, itu saja bang pertanyaan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Bang, sebelumnya nama saya Alfedian, saya dari Fakultas Ilmu Politik, Sosial dan Politik. Jadi bang, tujuan aku kesini mau nanti
menanya ke abang tentang pengetahuan abang mengenai iptek. Jadi menurut abang bagaimana teknologi mempengaruhi abang dalam kehidupan sehari-hari? Saya jawab ya bang. Menurut saya teknologi membuat hidup kita lebih mudah. Kita bisa berkomunikasi dengan cepat, informasi, dan menyelesaikan pekerjaan kita dengan efisien. Oke bang, jadi pertanyaan selanjutnya bang, apa resiko dari penggunaan teknologi yang tidak bijak bang? Risikonya jika digunakan tidak bijak, teknologi bisa menyebabkan kecanduan, menyebarkan berita palsu atau mengurangi interaksi langsung. Oke bang, jadi kita lanjut ke pertanyaan berikutnya bang. Nah baik bang, jadi apa yang harus kita lakukan agar penggunaan teknologi tidak merusak nilai-nilai sosial? Nah, kita harus menggunakan teknologi dengan bijak, membantu orang lain, dan tidak menggunakannya untuk hal negatif. Jadi bang, kan ini udah 4 pertanyaan. Jadi yang terakhir saya ingin meminta saran atau pendapat abang untuk teman-teman kita di luar sana agar tidak menyalahgunakan teknologi. Agar manusia tidak menyalahgunakan teknologi, kita harus menggunakannya dengan tujuan yang baik dan bermanfaat. Setiap memakai teknologi, pikirkan dulu apa tindakan kita ini akan membantu atau justru merugikan orang lain. Kita juga perlu membatasi waktu penggunaan agar tidak kecanduan, serta berhati-hati dalam menyebarkan informasi dan memastikan kebenarannya terlebih dahulu. Selain itu, penting untuk menghormati privasi orang-orang dan menggunakan teknologi untuk hal-hal yang positif. Kita dapat berguna. Jadi bang, saya mau terima kasih banyak karena abang telah memberikan waktu untuk saya wawancarai mengenai iptek ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satria Agustanaya dari kelompok 8 ingin mewawancarai tokoh yang paham banget tentang teknologi di dunia ini. Dengan nama satu, Vimon nama saya. Baiklah, saya akan mewawancarai tokoh tersebut. Bagaimana Anda melihat perkembangan teknologi saat ini dan dampaknya terhadap masyarakat? Untuk teknologi saat ini sudah berkembang pesat ya, apalagi di zaman modern sekarang kan. Khususnya untuk teknologi informasi, di mana informasi itu gampang didapatkan ya dengan media sosial, WhatsApp, TikTok. Terlebih untuk sekarang kalau informasi ada lagi namanya teknologi artificial intelligence atau AI, singkat AI, itu dapat bantu kita mencari berbagai informasi lebih cepat daripada kita searching sendiri di Google. Oke, pertanyaan selanjutnya, apa yang Anda pikir kelebihan dan kekurangan dari penggunaan teknologi? Kelebihan dari penggunaan teknologi sekarang nomor satu itu pasti informasi itu cepat tersebar, cepat didapatkan, mudah diakses. Kemudian membantu juga beberapa pekerjaan manusia mulai dari berbagai bidang, baik bidang kesehatan, bidang industri, bidang pendidikan, itu semua terbantu dengan adanya teknologi. Tapi kekurangannya itu bikin kita ketergantungan gitu dengan teknologi. Mungkin juga bisa mengurangi norma-norma sosial kita. Dengan pertanyaan ketiga, bagaimana teknologi dapat mempengaruhi nilai-nilai dan norma sosial dalam kehidupan bermasyarakat? Karena biasanya dalam teknologi itu kita jadi terbiasa dengan dunia maya. Jadi kalau interaksi secara langsung atau di dunia langsung, dunia diri ini, mereka malah kayak kurang berempati, kurang peka dengan sekitarnya. Mereka lebih peduli dengan dunia mayanya, jadi lebih aktif dunia maya. Selanjutnya, apa peran teknologi dalam meningkatkan kualitas hidup bagi manusia? Untuk peran teknologi dalam meningkatkan kualitas manusia, pastinya informasi-informasi, pelatihan-pelatihan pendidikan sih yang mudah diakses sekarang, sehingga setiap orang tuh bisa lah belajar sendiri melalui teknologi internet dari Google. Itu bisa meningkatkan kualitas manusia. Tetapi banyak lagi mentor-mentornya dari online. Sekarang pertanyaan terakhir, bagaimana teknologi dapat membantu mengatasi masalah-masalah sosial dalam kehidupan masyarakat? Membantu masalah sosial, mungkin contohnya kayak akhir-akhir ini ada kan demo-demo atau masalah-masalah
pemerintahan gitu kan. Dengan adanya teknologi, contoh lah dalam media sosial itu kita kayak bisa melakukan sayembara di media sosial biar meng-up masalah ini kan. Jadi semua orang tuh tahu ada masalah ini, semua orang peduli dengan masalah yang sedang terjadi di negara kita, di pemerintahan kita, hingga nantinya harapannya ada kebijakan baru pemerintah. Baiklah, itu wawancara dari kami. Terima kasih Bang atas waktunya dan kesempatannya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tiara Harisa Utami. Kalau Kakak sendiri? Saya Jihan Kuya Panjaitan dari Fakultas Teknologi Informasi. Baik, di sini kan saya akan meminta waktu Kakak sedikit nih untuk nanya seputar iptek dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mempengaruhi kita juga dalam kegiatan. Jadi gimana sih Kak teknologi ini mempengaruhi kehidupan sehari-hari kita? Teknologi ya membantu saya dalam kehidupan sehari-hari untuk cari informasi, membangun jaringan. Nah, manfaat teknologi yang paling penting itu apa sih Kak dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, itu cari informasi kan, membangun jaringan. Itu untuk alarm juga, oke. Iya, alarm kita ya kan. Jadi menurut Kakak sehari-hari itu pernah nggak sih kayak kebablasan gitu main gadget ya kan, sampai kegiatan yang lain itu kayak tertunda gitu? Ya udah pasti ya, apalagi kelupaan waktu sholat kan, ya. Keterusan main game mungkin. Terus apa sih Kak risiko dari pengguna teknologi yang tidak bijak? Risiko yang nggak baik gitu dari kita sering main HP itu. Nah, itulah kelupaan waktu sholat, terus lupa waktu kan. Menurut Kakak nih, bagaimana sih kita menggunakan teknologi ini untuk meningkatkan kualitas hidup kita yang baik? Itu positifnya itu gimana ya Kak? Ya, jangan main teknologi, jangan terlalu berlebihan kan, ingat waktu juga. Itu ya jauh-jauhilah yang buruk-buruknya kan. Oke, saya lanjut. Pertanyaannya adalah sebagai mahasiswa teknologi informasi nih, kita biasanya menggunakan teknologi. Apa nih manfaatnya dalam pendidikan kita? Yang menggunakan teknologi saya bisa cari-cari sumber informasi, memudahkan saya dalam mengerjakan tugas-tugas, cari jurnal. Terus, bagaimana teknologi dapat mempromosikan kerjasama dan komunitas? Ya, teknologi membantu saya komunikasi jarak jauh, bisa menghubungi orang tua yang jauh, bisa dihubung. Apalagi sekarang pendidikan bisa dari daring ya Kak. Nah, dan pertanyaan terakhir nih, apa nih harapan Kakak untuk teknologi di masa depan? Semoga teknologi bisa makin berkembang, makin bantu kita dalam kehidupan sehari-hari, dan kita bisa bijak dalam menggunakannya. Itu semua hasil wawancara kami hari ini. Makasih ya Kak karena udah meluangkan waktunya.